Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk konsultasi Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Seperti itu ya. Ini kita akan membahas pertanyaan lagi, pertanyaannya banyak. Kita gabung beberapa pertanyaan mengenai putusan ini bisa digabung ya. Yaitu ini dari Ersa Sawotong ya. Apakah putusan pengadilan yang sudah lama yaitu 20 tahun yang lalu apakah masih berlaku hingga saat ini? Untuk putusan pengadilan itu yang namanya putusan itu tetap berlaku sampai kapanpun, mau 20 tahun 30 tahun, yang penting objek putusannya masih ada, itu masih tetap sebagai putusan ya. Seperti itu sebelum ketika putusannya sudah ingkrah dan nggak ada upaya hukum dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, itu masih berlaku sampai kapanpun, seperti itu ya. Namun ketika putusan belum ingkrah masih ada upaya hukum, misalnya masih ada banding atau kasasi atau peninjauan kembali, itu ya masih bisa berubah putusan tersebut, tergantung putusan di tingkat finalnya seperti apa ya. Jadi walaupun sudah 20 tahun, yang terpenting objeknya masih ada. Misalnya putusan mengenai sengketa tanah ya, ternyata putusan memenangkan pihak penggugat atau tergugat atau salah satu pihak, ya tetap berlaku sampai kapanpun mengenai putusan tersebut ya. Oke. Selanjutnya mengenai putusan juga ini bisa gabung, yaitu izin bertanya Pak, dari Amel Kalisa. Kalau nafkah anaknya sedang diputuskan di pengadilan ya, dan ayah sebagai pemberi nafkah tidak memberi nafkah anak sesuai dengan putusan di pengadilan, jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan putusan, apakah bisa kita lapor ke polisi? Terima kasih ya, seperti itu. Jika sudah ditetapkan putusan untuk pemberian nafkah anak ya, yang dibebankan kepada pihak termohon atau tergugat atau ayahnya ya, intinya seperti itu. Misalnya memberikan nafkah 1 juta setiap bulannya hingga anak dewasa atau sesuai dengan kemampuan dan sudah diputuskan pengadilan namun tidak dijalankan atau nominalnya tidak sesuai, itu langkahnya seperti apa dan apa bisa dilaporkan ke polisi. Untuk tidak menjalankan putusan tersebut terus dilaporkan ke polisi, saya pikir itu beda ranah ya, karena untuk putusan ini ranahnya ranah perdata, dan putusan tersebut ya lingkup perdata, lingkup private. Permasalahannya hanya antara para pihak saja, dan ketika dilaporkan ke polisi nanti polisi juga bingung mau mendakwakan pasal apa. Namun biasanya ini juga bisa digunakan pasal-pasal yang bisa disangkut pautkan ya, biasanya itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penelantaran anak seperti itu, karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan, seperti itu bisa juga. Jadi tergantung penyidiknya mampu untuk menggunakan pasal tersebut dan bukti-buktinya cukup atau enggak. Sebenarnya lapor polisi biasanya bisa, namun permasalahan seperti ini biasanya kadang jarang ditindaklanjuti. Lalu apa yang langkah yang terbaik? Anda bisa ajukan eksekusi ke pengadilan, biasanya mengenai penetapan tersebut tidak dijalankan, namun karena permasalahan ini sesuai dengan kemampuan ya, biasanya juga eksekusinya juga sulit. Nanti ditetapkan 5 juta ternyata gajinya pihak suami 3 juta karena pindah kerjaan, gitu kan sulit juga. Jadi dikondisionalkan saja, dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan, karena hubungan darah antara anak dan ayah atau anak dan ibu itu kan tetap nggak akan putus kan, walaupun pernikahan orang tuanya putus ya, seperti itu ya. Jadi langkahnya sebenarnya Anda bisa laporkan polisi hanya untuk memberikan efek shock terapi bisa, atau Anda bisa ajukan gugatan nafkah lagi, tapi nafkah kan sudah diputuskan, jadi Anda bisa ajukan eksekusi terhadap putusan tersebut, bisa seperti itu. Saya pikir itu cukup seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.